Apa itu lebih dari rindu? Kalau bahasa di sini, lebih dari rindu itu artinya di atasnya pirindu, rindu sekaling atau rindu sekalik. Halo kawan-kawanku, jumpa lagi dengan saya Josandri dalam sharing tentang tantangan bagi hidup bersama. Kali ini saya akan bersharing tentang tantangan hidup bagi para pejuang LDR. Long Distance Relationship atau LDR adalah istilah yang lazim kita kenal dalam masyarakat kita yang menunjuk pada hubungan jarak jauh antara sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Istilah LDR ini juga kadang disandingkan dengan kata pejuang. Saya kurang tahu persis bagaimana sejarah munculnya istilah ini. Tetapi mungkin karena menjalani LDR itu adalah sesuatu yang membutuhkan perjuangan, maka orang yang menjalaninya disebut sebagai pejuang LDR. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan men-sharingkan 3 tantangan hidup bagi para pejuang LDR. Tantangan yang pertama, menahan rasa rindu. Banyak alasan yang membuat sepasang kekasih atau sepasang suami istri terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Salah satunya adalah karena alasan pekerjaan. Artinya ada salah satu dari mereka atau bahkan keduanya yang bekerja dan mereka bekerja di tempat yang berbeda, misalnya berbeda kota. Dan karena mereka sibuk atau terikat dengan pekerjaan mereka, maka kadangkala waktu untuk bertemu secara fisik itu menjadi sangat terbatas. Bahkan komunikasi di antara mereka pun kadang tidak bisa terlalu intens. Tentu saja situasi ini melahirkan rasa sepi dan rasa rindu. Maka kadang-kadang saya mengistilahkan LDR itu sebagai singkatan dari lebih dari rindu. Apa itu lebih dari rindu? Kalau bahasa di sini, lebih dari rindu itu artinya di atasnya pirindu, rindu sekaling atau rindu sekalik, rindu yang sangat-sangat dalam. Ada teman yang bercerita seperti ini. Saya itu saking rindunya kepada pasangan saya, kadangkala dada saya sampai sakit. Saya tidak tahu persis apakah memang sakitnya itu sungguh-sungguh karena rasa rindu, atau mungkin dia memang sedang sakit, misalnya sakit jantung. Tetapi terlepas dari itu semua, saya kira rasa rindu oleh orang yang menjalani LDR itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Meskipun saat ini teknologi komunikasi berkembang dengan sangat baik dan canggih, sehingga kita bisa melepaskan rasa rindu melalui media komunikasi, misalnya dengan video call atau chat dan lain-lain. Tidak sama dengan zaman saya dulu, di mana HP itu masih sangat jarang, sehingga kita hanya bisa melepas rindu melalui surat. Tetapi itu cerita lain, itu soal lain yang juga indah dan romantis pada zaman itu. Yang ingin saya katakan adalah, meskipun saat ini sudah ada handphone dan kita bisa menggunakannya untuk video call, chat, dan lain-lain, tetapi tetap saja kehadiran sosok pasangan kita secara fisik itu jauh lebih ampuh untuk mengobati rasa rindu kepada pasangan kita dibandingkan hanya dengan mendengar suaranya atau melihat wajahnya melalui handphone itu. Tetapi apa boleh buat? Itulah perjuangan yang harus dihadapi oleh para pejuang LDR. Itulah konsekuensi yang harus dijalani
demi masa depan kedua pasangan tersebut. Meskipun demikian, kadang ada juga yang pada akhirnya menyerah dan memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka agar ia dapat berada dekat dengan pasangannya. Itu juga bagi saya tidak masalah. Itu adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang penting adalah yang bersangkutan siap untuk menerima dan menjalani konsekuensi dari pilihannya itu. Tantangan yang kedua, menjaga kepercayaan. Jarak yang jauh dan kesibukan dari pasangan dapat menjadi pemicu munculnya rasa jenuh atau bosan. Selain rasa bosan, salah satu rasa yang juga bisa muncul adalah rasa curiga atau bahkan bisa menjadi rasa cemburu, apalagi ketika pasangannya itu bekerja di sebuah perusahaan yang banyak godaannya. Belum lagi kalau ada teman yang bersangkutan yang mengompori atau manas-manasi, misalnya dengan berkata dengan bahasa di sini, hati-hati Konat, itu pacarmu, atau hati-hati kau itu suamimu, hati-hati kau itu istrimu, di kantornya itu banyak sekali orang yang suka ki. Jangan kau lupa, ada istilah mengatakan yang dekat dengan apilah yang panas. Tentu saja kata-kata seperti itu akan memancing kita untuk bereaksi, apalagi kalau kebetulan kita punya firasat yang sama. Tetapi semoga kawan-kawanku para pejuang LDR bila berada di situasi seperti ini tidak cepat-cepat terpancing dan mulai menghakimi pasangannya. Memang tidak mudah menghilangkan rasa curiga atau mengendalikan rasa cemburu. Tetapi kalau kita benar-benar yakin dengan pasangan kita, apalagi yang sudah menikah, yang notabene diikat oleh komitmen di hadapan Tuhan dan sesama, maka mestinya kita benar-benar bijak dalam menghadapi atau menanggapi situasi seperti ini. Serta jangan lupa melibatkan Tuhan dalam doa, karena kita percaya Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Meskipun ada istilah yang panas adalah yang dekat dengan api, tetapi bagi saya, jika api itu dapat dikendalikan dengan baik, maka dia tidak akan sembarangan membakar. Tantangan yang ketiga, melawan rasa khawatir. Perasaan khawatir akan pasangan kita ketika kita berada jauh darinya adalah sesuatu yang wajar. Kita takut jangan sampai dia kenapa-kenapa, jangan sampai dia sakit dan tidak ada yang memperhatikan dan lain-lain. Dan rasa khawatir inilah yang mungkin kadang membuat kita terkesan seperti selalu ingin tahu, selalu mau tahu kabar dari pasangan kita, bahkan kalau perlu setiap jam. Akibatnya pasangan kita terpaksa harus melapor setiap saat. Sedang di mana, lagi bikin apa, dengan siapa, apakah dia sudah makan, dan tadi makannya apa, setelah ini mau kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, ekspresi dari rasa khawatir itu adalah sesuatu yang wajar, asalkan diekspresikan dengan porsi dan cara yang wajar pula, tidak overprotective. Kita sebagai pasangan yang baik harus benar-benar memahami kesibukan pasangan kita. Jangan sampai pekerjaannya terhambat hanya karena dia sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan kita. Apalagi kalau kita menjadi uring-uringan dan mulai berprasangka buruk ketika SMS atau chat kita maksudnya tidak segera dibalas, atau telepon kita tidak segera diangkat. Dan jangan sampai pula
terjadi bahwa ekspresi kekhawatiran kita itu justru membuat pasangan kita merasa tertekan dan tidak bisa menampilkan dirinya apa adanya. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke situ, tidak boleh begini, jangan begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Kawan-kawanku, para pejuang LDR, mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh percaya kepada pasangan kita, sebagaimana kita juga berharap pasangan kita percaya kepada kita. Sekiranya kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya ingin dipercaya, tetapi kita sendiri sulit mempercayai pasangan kita. Soal kekhawatiran kita, jangan sampai dia kenapa-kenapa, mari kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Toh tidak ada jaminan bahwa kalau pasangan kita berada di dekat kita atau kita berada di dekatnya, maka dia tidak akan pernah terluka sedikit pun. Selamat berjuang kawan-kawanku para pejuang LDR. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih.